Siapa yang letakkan buku-buku itu di rak atas? Dan kenapa bajuku di lemari ditata ulang? Serius, dia masuk ke kamarku dan mengatur kembali barang-barangku? Sulit dipercaya. Avery, makan malam siap. Oke ayah, tunggu sebentar. Ayahku kembali berteriak. Apa yang membuatmu lama sekali? Ayo turun sekarang, makan malamnya makin dingin. Oke, aku datang. Saat jalan masuk ke dapur, aku menatapnya dengan kesal. Kau sedang apa? Kau kan tahu makan malam selalu jam 6. Ya, itu karena dia masuk ke kamarku dan menata ulang semuanya. Seolah badai Katrina mampir ke kamarku. Aku harus menempatkan semua kembali seperti semula. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku bersikap begini terhadap ibuku. Nah, pertama, dia bukan ibuku. Dia ibu tiriku. Dan yang kedua, aku tak tahan dengannya. Kalian tahu, orang tuaku cerai saat aku 15 tahun. Dan hanya dalam waktu 6 bulan, ayahku mulai pacaran dengan Rose. Kesan pertamaku tak begitu baik. Maksudku, lihatlah dia. Oke, dia cukup cantik. Tapi gayanya tak cocok dengan umurnya. Gayanya itu lebih seperti rocker wannabe. Tak bohong, aku serius. Dia bahkan punya tank top bertuliskan, aku ibu-ibu rocker. Ibuku yang asli benar-benar kebalikan dari Rose. Ibu terlihat sebagaimana seorang ibu seharusnya, dengan bajunya yang elegan dan sikap yang sopan. Dan seperti itu pula bagaimana ia membesarkanku. Lalu ada perbedaan usia. Rose usianya 10 tahun lebih muda dari ayah. Mencurigakan. Bagaimana kalau dia hanya mengincar uangnya? Kupikir mereka tak akan langgeng. Namun 1 tahun kemudian mereka mengumumkan kalau mereka akan menikah. Jadi, ya, kalian bisa tahu dari mana rasa benciku ini berasal. Cukup menceritakan ke kalian tentang keluargaku. Mari kembali ke makan malam yang membosankan. Ayahku dengan lembut hanya berkata, Rose hanya membantumu. Dia tak bermaksud begitu. Sekarang ayo makan. Ini baunya sedap sekali, sayang. Terserah. Aku memutar mata dan duduk di meja makan. Aku melihat ke bawah dan tak percaya apa yang kulihat. Itu bayam dan sosis lasanya. Masakan khas ibuku. Beraninya Rose menirunya. Pertama, dia menata ulang ruanganku dan sekarang dia ingin menggantikan ibuku. Dasar ibu tiri jahat di dunia nyata. Tak mungkin aku akan makan itu. Jadi aku berdiri mengatakan aku tak lapar dan mulai beranjak pergi. Ayah menghentikanku dan hendak membentakku, tapi Rose menghentikannya. Terserah, aku tetap lari ke atas dan membanting pintu. Besoknya saat aku pulang dari sekolah, kulihat Rose mengundang beberapa teman untuk minum dan makan pizza di ruang tamu. Lihat mereka. Mereka terlihat seolah mereka sedang rapat band. Normalnya wanita seumuran mereka mengadakan pesta teh, bukan festival makanan cepat saji. Hei, Avery. Rose menyapaku. Aku mengacuhkannya dan pergi ke atas. Tapi tiba-tiba, ku dengar salah satu temannya berkata, dasar anak keras kepala. Apa dia tak punya sopan santun? Kalau aku jadi kamu, akan kutunjukkan ke anak itu siapa bosnya di sini. Yesus, temannya sama jahat sepertinya. Biarlah, aku tak peduli apa yang mereka katakan. Tapi kemudian Rose menjawab, hei, jangan ngomongin dia seperti itu. Avery gadis yang manis. Dia baru mengalami banyak hal dalam 2 tahun terakhir. Setiap anak akan berperilaku sama setelah orang tua mereka bercerai, ya kan? Dia cuma butuh sedikit waktu untuk penyesuaian. Oh, wow. Aku tak mengira kata-kata itu keluar dari Rose. Dia sebenarnya membelaku? Mungkin saja aku salah menilainya. Mungkin sebaiknya aku coba dan memberinya kesempatan yang lebih adil. Jadi, sore itu saat kulihat dia sedang nonton film, aku mendekat dengan semangkuk besar berondong dan bertanya apa aku bisa nonton bersamanya. Rose terlihat kaget seperti lihat hantu atau semacamnya. Lalu dia tersenyum lebar dan berkata, tentu, aku akan senang sekali. Aku duduk di sebelahnya dan kami nonton Mad Max bersama. Oh, wah, banyak kekerasan dan karakter yang berwajah aneh. Biasanya aku tak nonton film jenis ini. Aku lebih ke cewek penyuka komedi romantis. Tapi film itu sangat, menarik. Kami bicara saat itu, dan harus kukatakan Rose itu sebenarnya cukup keren. Kami berdua sedang tertawa saat ku dengar seseorang batuk di belakangku. Aku berbalik dan melihat ibu berdiri di sana, berwajah cemberut. Avery, kenapa kau tak menjawab telepon dan pesan-pesanku? Oh, aku belum perkenalkan ibuku ke kalian. Ini adalah ibuku yang cantik, Melanie. Dia wanita yang baik, lembut, dan elegan, dan juga agak disiplin.
Tapi itu tak apa, aku masih sangat menyayangi ibuku. Bu, apa yang ibu lakukan di sini? Aku menelponmu puluhan kali tapi kau tak jawab. Jelas, kau sedang sibuk. Aku cemas, jadi aku mampir untuk memeriksamu. Oh, maaf Bu, aku dan Ros bersenang-senang sampai aku tak perhatikan ponselku. Ibuku mengernyitkan alis dan bertanya, apa kita jadi belanja besok? Kau perlu baju baru untuk kontes debat, ya kan? Ya, tentu. Akan kutemui ibu di mall sepulang sekolah. Oh, kalian berdua akan belanja? Itu asik. Boleh aku ikut? Pada saat itu aku berpikir, ini ide yang bagus. Maksudku, sejauh ini mereka tampak rukun. Tapi yang tak kutahu adalah, perang antara ibu dan ibu tiriku baru saja dimulai. Ros tersenyum dengan penuh semangat. Sementara di satu sisi ibuku terlihat tak begitu bersemangat. Mungkin ia masih marah karena aku melewatkan teleponnya. Jadi keesokan harinya sepulang sekolah, aku keluar dan melihat ibu berdiri di samping mobilnya. Oh, apa ibu menungguku? Aku hendak berjalan mendekatinya saat tiba-tiba kuperhatikan ibu menatap tak suka ke seseorang. Ya Tuhan, Ros sedang menunggu di sisi lain jalan itu. Dengan cepat aku melompat di balik semak-semak untuk sembunyi dari mereka. Jangan bilang padaku keduanya sedang menjemputku. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Itu ibu. Tak mungkin aku memilih di antara mereka. Jadi kukatakan padanya aku sudah dalam perjalanan menuju mall. Sekarang mari kita bahas soal jalan-jalan seru keluarga kami di mall. Itu bencana. Ibu dan Ros punya gaya yang sangat berbeda, jelas saja. Jadi, ibuku memilih rompi hitam yang elegan untukku. Tapi Ros mengira aku terlihat seperti Ruth Bader Ginsburg. Tak bermaksud menyinggung. Beliau itu keren sekali membawa keadilan untuk para wanita. Tapi, Ros, ada benarnya. Baju itu tak cocok untukku. Kemudian Ros memilih gaun merah untukku. Tapi, ya ampun, gaunnya itu terbuka. Mereka terus-terusan menyeretku dari satu toko ke yang lainnya, seolah sedang main tarik tambang. Dan aku ini tali tambangnya. Aku tak tahan lagi. Karena itu, aku pilih saja sembarang baju, supaya mereka berhenti melempari pakaian di wajahku. Di perjalanan keluar dari mall, kami melewati toko tindik. Sudah lama aku ingin tindik helix di bagian atas daun telingaku. Itu terlihat sangat keren. Aku bertanya pada ibu tapi dia menolaknya mentah-mentah. Kata ibu, itu akan membuatmu terlihat seperti pemberontak. Ibu masih tetap tegas seperti biasa. Omong kosong. Ros mendengus. Melanie, Avery sudah cukup dewasa untuk membuat keputusannya sendiri. Jika dia ingin tindik, biarkan saja dia. Lalu ia menoleh padaku dan berkata, ayo, ku antar masuk ke dalam. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini. Aku melirik ke ibu, dan ia terlihat seperti akan meledak karena amarah. Tapi Ros ada benarnya. Demi apapun, aku sudah 16 tahun. Setelah 15 menit, aku dan Ros keluar. Oh, syukurlah. Apakah mempertimbangkan kembali menindik telingamu? Oh ya, kata Ros, tindik hidung itu lebih pantas untukku. Apa? Mungkin tindik hidung bukanlah ide yang bagus. Karena ketegangan di antara mereka sudah jadi bencana besar sekarang. Aku perlu cara mengakurkan mereka. Jadi, ku dapat ide yang cemerlang. Aku menyusun liburan di Brazil untuk kami semua. Aku punya seorang teman di sana, Pedro. Dia siswa pertukaran di sekolahku, jadi dia bisa mengajak kami berkeliling. Ayah terlibat pada rencana ini. Di menit akhir, ayah pura-pura sedang sibuk dan batal ikut. Sempurna. Sekarang Ros dan ibu punya banyak waktu untuk mendekatkan hubungan. Segera saat kami jalan ke lobi hotel, mereka mulai bertengkar siapa yang sekamar denganku. Ada apa dengan mereka? Kami baru saja mendarat di Brazil. Jadi ku ambil kunci dari resepsionis dan mengatakan pada mereka untuk berbagi. Karena aku akan sekamar sendiri. Kemudian di malam harinya, setelah kami semua istirahat, aku menunggu mereka di lobi. Ya ampun, apa yang membuat mereka lama sekali? Tiba-tiba kulihat dua wanita berjalan mendekat dan saling dorong satu sama lain. Ya Tuhan, itu Ros dan ibu. Aku berusaha tetap tenang dan berkata, Yesus, bisakah kalian berdua berhenti bertingkah seperti anak TK? Ibu mencibir. Begini, Ros ini menghabiskan waktu 45 menit untuk mandi, sementara aku perlu pakai kamar mandinya. Kau tahu betapa sensitifnya perutku. Ros memutar matanya. Itu karena aku punya ritual perawatan kecantikan ketat untuk dilakukan. Paling tidak kau bisa tidur. Aku tidak bisa. Terima kasih atas dengkuranmu yang seperti bulldozer. Aku jelas tak begitu.
Lalu mereka mulai saling tatap seperti dua petarung UFC. Aku berteriak, "Sudah hentikan! Dengarkan! Aku baru saja membuat reservasi untuk kalian berdua agar saling mengenal satu sama lain. Aku ada rencana dengan Pedro, jadi akan kususul kalian nanti." Mereka hendak menolak, tapi aku menatap mereka dengan tajam. "Ya, paling tidak kau akan bersenang-senang. Kalian berdua sebaiknya ke bar. Tak ada yang mengalahkan bar Brazil. Tidak boleh minum, dan kembali jam 10, paling lambat." Ya, aku tahu. Selamat bersenang-senang. Aku melambai pada mereka dan meninggalkan hotel. Keesokan paginya kulihat mereka saling bicara. Benar-benar bicara, bukan bertengkar. Jadi aku berjalan menghampiri mereka dan bertanya, "Nah, bagaimana makan malamnya?" Kemudian mereka cerita padaku makan malamnya berjalan sangat baik. Mereka berhasil mengesampingkan perbedaan mereka dan jadi akur. Berhasil, hahaha. Jadi sekarang bisa kunikmati sisa perjalanan. Setelah sarapan, Pedro datang mengajak kami trip hiking di hutan. Sungguh luar biasa. Udaranya segar, burung-burung yang berkicau. Ya, mungkin demikian kecuali hawa panas dan nyamuk-nyamuknya. Pedro ingin mengajak kami ke lokasi yang katanya sempurna untuk melihat matahari terbenam. Keren! Awalnya semua berjalan dengan baik. Tapi kemudian saat Ros menghindari sebuah ranting pohon, tak sengaja mengenai ibuku. Ya Tuhan, kau sengaja mengenaiku ya kan? Apa? Itu tak masuk akal. Aku cuma menghindari ranting itu. Oh, kumohon, yang benar saja. Apa menurutmu aku bohong? Hei semuanya, hentikan. Ayo bersikap lebih pengertian dan bicarakan bersama. Seperti yang kalian lakukan kemarin malam, oke? Itulah saat aku tahu kalau mereka hanya pura-pura berteman supaya aku tak rencanakan lagi makan malam untuk mereka. Ya Tuhanku, tak bisa dipercaya. Setelah sandiwara pertemanan mereka terungkap, mereka mulai hiking cepat, seolah mereka sedang berkompetisi atau semacamnya. Tapi, ya, baru 15 menit saja mereka kelelahan dan bahkan tak bisa berdiri tegak lagi. Aku mulai berteriak ke mereka, "Ini hebat sekali. Perseteruan bodoh kalian merusak liburanku." Kemudian aku berjalan pergi menghindari mereka, tapi tentu saja tak terlalu jauh. Saat aku berjalan, aku berusaha memikirkan rencana lain untuk mendekatkan mereka. Kemudian aku sadar aku sudah berjalan terlalu jauh dari kelompok. Oke, Avery, jangan panik. Pedro sudah memberiku map hutan. Aku hanya perlu menuju tanda X itu. Itu kedengarannya mudah. Percayalah, itu tak mudah. Aku berjalan berjam-jam dan masih tak bisa menemukan titik itu. Oh tidak. Hari semakin gelap, dan aku sangat kelelahan. Aku duduk di tanah dan tak bisa menahan tangisku. Aku hampir saja kehilangan harapan saat tiba-tiba ku dengar suara Ros dan ibuku. Oh hebat, aku tersesat dan masih bisa mendengar mereka bertengkar di kepalaku. Aku pasti kehilangan akal sehatku. Tapi tunggu, tiba-tiba mereka muncul dari belakang pepohonan. Itu sungguhan mereka. Aku tak percaya ini. Aku berlari ke dekapan mereka dan memeluk mereka sangat erat, lalu menangis seperti bayi. Sebelum kami pergi ke bandara untuk pulang ke rumah, Pedro datang berpamitan. Terima kasih atas perjalanan hikingnya dan juga untuk menjalankan rencanaku. Tak masalah, rencanamu benar-benar gila tapi itu sungguh berhasil. Setelah kau menghilang, mereka benar-benar bekerja sama untuk menemukanmu. Mereka saling bantu satu sama lain saat yang satu tersandung atau kecapean, dan terus saling memotivasi. Pedro nyengir padaku, lalu melanjutkan, "Aku juga panik saat tak melihatmu di titik pertemuan kita. Untung, aku masih bisa menemukanmu." Oh iya, aku lupa menyebutkan kalau pura-pura tersesat adalah bagian dari rencana. Tapi yang tak kuharapkan adalah aku tersesat sungguhan. Syukurlah ada Pedro. Dan kalian tahu tidak? Setelah insiden itu, Ibu dan Ros jadi dekat. Sebenarnya agak terlalu dekat menurutku. Kadang mereka bahkan pergi keluar tanpaku. Kalian percaya itu? Ternyata, meskipun mereka memiliki dua kepribadian dan gaya yang sangat berbeda, mereka masih punya satu kesamaan. Mereka berdua menyayangiku.